Kita bertemu lagi di Sofina Vitox You Are Loved. Hari ini ya kok nggak di studionya seperti biasa. Kalau lagi ke Jakarta pasti extend 1 hari. And we thank Raffles Hotel Jakarta sudah memperbolehkan saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Sudah hadir di sini Joshua Suherman. Halo. Hai. Bingung manggilnya, langsung kayak orang awkward. Karena dulu manggil bapaknya, bapakmu almarhum dulu kan aku manggilnya Mas. Mas, betul. Mamamu kan Mbak, ya kan? Iya. Jojo gitu. Sekarang Jojo datang bawa istri, iya, betul. punya anak. Tapi aku tetap Kak Sofi manggilnya. Iya, gak apa-apa. Iya. Panggil aja Kak. Dari dulu Kak Sofi soalnya. Iya, berarti dari dulu aku awet tua ya? Enggak dong, awet muda. Pak Sutri ini awet muda sekali. Aku bahkan inget momen pertama kali aku tahu kalau kalian pacaran. Hah? Masa? Jadi waktu itu kalau nggak salah ya, itu Kak Sofi lagi nge-host suatu game show dan aku pesertanya. Yang mana yang ada almarhum Doni Kesumaya? Iya ya kalau nggak salah. Game bertiga, Game Zone, betul. Game Zone. Guys, maaf nih ralat ya. Jadi yang dimaksudkan Joshua bukan Game Zone, tapi Spy Game. Itu adalah kuis yang dulu tayang di TPI, di mana hostnya adalah Doni Kesuma, Tata Dado, dan saya, Sofina Vita. Lanjut ya. TPI. Ya. Oh, dua-duanya udah almarhum. Hostnya. Doni, aku, Tata Dado. Tata Dado, betul. Iya, dua-duanya almarhum betul. Iya. Ya di situ terus aku ingat banget Kak Sofi nanya gini, kamu Scorpio Jo gitu. Iya. Ya terus aku iya Scorpio. Oh aku dan pacarku juga Scorpio. Pacarku kan waktu itu entah gimana ngomongnya pokoknya akhirnya kespil lah kalau Mas Pongki gitu. Masa sih kespil? Iya. Pengen kespil aja kali ini si Sofi ini banget. Terus oh oke, pacaran gitu. Oh gitu. Sekarang sudah berapa tahun berarti ini kayak? 22. Iya. Itu berarti berapa tahun lalu obrolan itu ya? 23 apa 24 berarti? 23 lah. 23 tahun ya. 23. Waktu itu kamu sendiri apa sama Jose datangnya enggak? Karena aku selalu ingat pasti ada Joshua karena ada Jose. Pasti sekeluarga sih waktu itu. Enggak, Jocelyn yang kecil ya? Jocelyn belum lahir mungkin. Hah? Emang jauh banget bedanya? 10 tahun. Oh iya, ya mungkin. Iya. Mungkin ya, lupa sih. Iya. Oke, kalau kamu sama Jose deket? 2 tahun. Jose itu namanya Joseph ya? Joseph, betul. Oke, kalau kamu memang Joshua? Memang Joshua. Joshua Suherman aja apa pakai middle name? Nggak ada middle name-nya. Semuanya Joshua Suherman? Joshua Suherman, Joseph Suherman. Yang cewek ada middle name-nya, Stephanie. Jocelyn Stephanie Suherman. Yeah. Berarti sekarang udah berumah tangga juga itu? Belum, dari bertiga hanya saya baru yang baru Jo. Dan kamu anak pertama? Anak pertama. Kita kembali lagi ke pembahasan. Dan kamu ke Scorpio? Scorpio, betul. Scorpio. Aku juga sama pacarku. Diulang lagi. Aku juga sama pacarku yang sudah memberi aku 2 anak tapi berupa suami sekarang. Oh iya betul. Anak Scorpio juga? Enggak? Iya loh. Serius? Iya. Si Rangga. Gue tuh bukan yang tipe-tipe percaya astrologi. Ini kalau ini gini, ini nanti gini, bagusnya cocok. Bukan. Tapi aku tuh bukan percaya apa ya, lebih ke kayaknya kalau sifat lahir di bulan segini tuh ada satu kemiripan mirip. sifat lah. Iya, betul. Walaupun pasti dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga. Tapi kayak katanya pandai bergaul katanya. Masa? Gue introvert banget sebenarnya. Setidaknya dalam pekerjaan mungkin pandai membawa diri kali. Iya, mungkin itu ya. Belum tentu pandai bergaul. Betul. Iya, betul. Ya, jadi kalau harus ada di lingkungan gimana ya udah bawa diri, cair aja. Betul. Walaupun nggak suka. Iya, betul. Benar. Anak pertama pula. Oh iya. Sinimu ini nggak bising? Iya, sama. Itu udah capek banget tuh dengerin dia. Kalian anak keberapa? Terakhir. Oh, pas loh. Bontot. Pas. Ini anak ketiga juga. Oh, tapi kebalik aja ya posisinya ya. Maksudnya pas tuh gini. Siapa bilang kebalik? Tapi tetap aku yang melahirkan kok, tenang aja. Iya, betul. Apa namanya? Orang itu selalu bilang gini, kalau bukan orang ya, aku pernah ikut satu seminar parenting, lalu kita membahas soal sifat-sifat yang ada pada anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu kelima itu dia balik lagi ke 1, 2, 3, 4. Itu orang Bali bener ya, anak yang 4 terus balik lagi gitu ya. Oh iya, namanya diulang lagi ya? Sampai 4 ya. Tapi ini bahas sifat ya, karakter. Nah, anak pertama itu kan selalu dibilang adalah
third parent ya. Iya, betul. Betul. Perpanjangan Apalagi yang tangan. ayahnya sudah meninggal seperti saya. Kamu kerasa banget itu ya? Iya, waktu meninggal sih jadi kerasa banget. Pasti kerasa ya. Nah, si anak pertama ini kebayang nggak sih kalau sama-sama, bukan langsung terus Anda jadi menganalisa perkawinan Anda ya, jangan ya. Jangan, Ini jangan. kita bicara soal apa yang saya dapat dari seminar parenting itu. Lebih baik memang dengan jangan anak pertama. Kalau anak pertama jangan sama anak pertama, sebaiknya. Sebaiknya. Kalau sampai sama-sama pun artinya PR-mu lebih nambah daripada yang nggak sama-sama gitu lah. Bukan nggak boleh. Bukan. Tapi PR-nya jadi lebih banyak dikit. Yes. Oke. Karena kan sama-sama dibebani oleh persoalan keluarga. Iya. Sama-sama jaga adik, jaga adik, jaga adik. Iya, Ya, betul. iya, ya adik gue juga banyak gitu kan. Iya, Di sana iya, juga, iya. iya kan. Overthinkingnya sama, karena kan suara-suara orang tuanya ada di dia semua. Iya. Ya gitulah, terus udah gitu Scorpio yang katanya keras itu. Dan pendendam itu Katanya. Tapi Joshua itu pendendam nggak sih? Nggak, harus diakui nggak. Dari kecil? Sepertinya iya, karena kenapa aku bisa bilang nggak? Karena aku merasa seharusnya aku punya sifat dendam sedikit. Setidaknya outputnya jadi positif. Harusnya kamu punya sifat itu. Aku merasa enak ya kalau punya vengeance sedikit gitu. Enak ya kalau punya vengeance sedikit. Artinya kamu paling nggak pernah merasakan punya itu, tapi tidak kamu lepaskan. Kan gini, enak ya kalau bisa rasa es krim hari ini. Artinya kan pernah merasakan es krim. Betul. Benar dong? Pernah. Sehingga ada, pengen lagi deh ngerasa Betul. gitu kan. Punya referensi itu. Ya, referensi. Cuma drive-nya nggak kuat. Drive nggak kuat. Nggak kuat. Bener-bener. Kuatnya di Jose. Mungkin ya. Dia Scorpio juga Dia kan? Scorpio juga, Nah. benar. Dia Scorpio. Bedanya berapa? Tanggal berapa tuh? 1 hari, beda sehari. Sehari doang? Iya, jadi beda 2 tahun dan sehari. Oke. Jadi aku tanggal Jose maaf ya, 3. bukan ngomongin kamu. Santai dia. Tanggal 3, dia tanggal 4. Oke, jadi merasa enak juga kali ya kalau punya sedikit Iya, rasa kadang-kadang dendam. ada rasa itu. Demi apa emang kamu merasa di... Aku nggak ngerasa punya Injek cukup. orang apa? Bukan. Nggak punya ngerasa cukup drive tadi untuk ngelakuin sesuatu. Jadi ketika aku nggak suka sama situasinya, nah aku tuh lebih, ya wes lah gitu. Harusnya kan nggak gitu. Oke. Itu yang membuat kadang istriku, jangan dong gitu. Oh iya. Do Jadi- something about it gitu ya? Iya, dan aku, nggak usah, ngapain lah gitu. Oke, karena nggak mau konflik? Mungkin karena menghindari konflik, mungkin juga karena nggak worth it ngerasanya. Nggak worth it untuk diperkara, pursue, iya diperkarakan. dilanjutin gitu. Oke. Tapi dalam pengalamanmu selama, berarti umurmu sekarang 30 ya? 32. 32? Iya. Berarti 92. 92. Berarti selama ini pengalaman hidupmu mengajarkanmu adalah toh itu tidak worth it untuk dikejar gitu ya. Berapa kali kamu dibuktikan salah dan berapa kali itu lebih sering benar? Sebenarnya sih nggak ada jawaban pasti. Pada akhirnya rapornya nggak keluar. Oke. Ini bener atau salahnya tuh nggak keluar. Tapi biasa ketika ngulang-ngulang, seandainya waktu itu aku punya vengeance sedikit untuk ngelakuin opsi yang sebaliknya, mungkin hasilnya lebih baik ya gitu. Jadi nggak ada bener atau salahnya sih. Oke. Cuma kadang-kadang itu muncul aja mengganggu di kepala. Gitu. Oke. Umur 3 tahun udah nyanyi. Iya betul. Anak kecil tuh umur 3 tahun zaman sekarang ya, Pak Joshua ya. Mohon maaf loh ini sebelumnya ya. Kalau nggak di Montessori ya biasanya belajar guling-guling, dapat rapor, bisa balik kanan dan kiri berkali-kali itu ada raportnya. Sensory play ya kan. Ulang tahun dikasih smash cake gitu kan ya. Merasakan rasa-rasa tekstur. Iya. Kamu album dan rekaman. Ya mungkin itu Montessoriku. Mungkin ya. Iya. Mungkin. Karena nggak pernah ngerasa gimana-gimana sih. Bukannya ini pick me ya. Kalau anak sekarang kan bilangnya. Apa tuh artinya pick me? Pick me Coba tuh, kasih tahu si Gen X yang udah mulai aku pun baru susah. tahu dari adikku. Iya. Kamu milenial kan? Betul, milenial. Jadi pick me tuh kayak sebuah, sekarang tuh istilah untuk contohnya gini. Emangnya cuman, aku cuman, misalnya ada cewek nih cantik gitu ya, terus dia akan bilang misalnya, mana aku orangnya nggak suka dandan lagi gitu. Aku tuh orangnya gini lagi, kayak merendah. Humble brag sebenarnya nggak sih? Oh, humble brag. Mungkin ya, mungkin gitu. Pick me Koreksi tuh kalau humble salah. brag. Humble brag. Tunggu, pick me tuh ngejaknya gimana? Tunjuk aku. Oh, pick me. Bukan pick me as in little people. Bukan. Pick me. Gitu. Pick me. Iya, tapi nggak mau kelihatan. dong gitu. Iya, gitu.
Oh, itu namanya pick me. Ya kan gitu kan ya kira-kira ya? Iya kan? Ya, dia juga milenial juga. Ya tapi banyak yang kayak gitu. Nah sekarang tuh aku kalau nyebut misalnya cerita tentang masa kecilku tuh, aku cuman takut orang risih karena dikiranya pick me gitu loh. Padahal emang karena waktu itu ya ngerasanya gitu aja. Kan nggak punya referensi lain umur segitu. Oke. Jadi ketika disuruh coba nyanyi, coba ini, ya senang-senang aja gitu. Oke, waktu kecil memang kamu sudah bisa lancar berbicara dan lalu memasukkan nada, lalu ketika itu dianggap, nyanyi gitu. Setidaknya nggak fales gitu. Oke. Nah, tapi bisa dibilang bisa nyanyi juga nggak tahu ya, cuman tahu kuping tahu lah ini fales atau enggak gitu. Kamu tuh lahir Surabaya? Surabaya, betul. Berarti yang pertama kali berkenaan dengan dunia rekaman itu Mas Jadi dan Mbak Lisa ini dong, ibu bapakmu dong Enggak yang juga ya, mereka bisa nyanyi. Nggak, maksudnya berkenaan dalam arti ke industri. Oh, ke industri. Pick him. Pick him. Enggak. Anakku bisa nyanyi gitu. Jadi dulunya tuh aku diproyeksikan untuk duo, bukan solo. Oke. Nah, lalu orang tuaku dan orang tua si partner duetnya itu, ini menurut cerita mamaku ya, karena aku juga nggak inget. Berkongsi untuk ayo kita produce album untuk berdua anak ini. Oke, gitu. Mama sama mama nih, dua mama lagi ngobrol. Mungkin mama papa juga ya. Pokoknya parents lah. Ngobrol, terus kemudian sudah rekaman ke Jakarta, udah bayar, terus entah kenapa albumnya nggak rilis. Oke. Padahal sesuai dengan perjanjian itu hitung-hitungannya udah menarik banget. Ini kok nggak rilis nih, duit udah dibayar, bla 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 bla. Ini bukan Cici Cuit? Sebelum. Ini kayak pre-debut. Kalau di K-pop tuh pre-debut. Pre-debut ya. Pre-debut. Tuh, saya alergi debut nih. Debut. Plesetan terus sampai judulnya aja plesetan. Navi Talk. Bapak. Oh iya, sudah jelas. Iya, itu jokesnya siapa. Terus kemudian mama itu iseng nanya ke operator yang rekaman di Jakarta. Jadi dia bukan siapa-siapa, dia hanya operator di studio. Mas, menurut Mas, namanya Mas Sunar. Menurut Mas Sunar ini rilis nggak nih album itu? Kayaknya sih enggak ya gitu. Nggak tahu apa yang dia baca dari situasi saat itu, tapi dia merasa nggak rilis gitu. Terus singkat cerita, partnerku ini tidak melanjutkan. Si penyanyi ciliknya? Iya, yang cewek dia. Dia tidak melanjutkan. Entah kayak mungkin sudah putus asa atau nggak ngerasa worth it itu. Untuk berdasarkan informasi Mas Sunar? Sebelumnya udah nggak enak kayaknya situasinya. Udah gimana nih gitu. Terus kemudian mamaku merasa nanggung nih. Kalau aku mau dikerjain nggak bisa, aku harus. Nah, mamaku punya itu. Aku nggak bisa nih. Kalau lu injek gua akan lawan gitu. Bukan berarti injek balik, tapi gua akan buktiin kalau gua nggak bisa diinjek. Grit, mamamu lebih punya grit. Iya, papaku enggak. Itu nurunin di aku papa. Iya, ya belum tentu vengeance sih, tapi memang bisa dibensini vengeance jadi grit ya. Betul. Nah itu, jadi akhirnya mama merasa ya udah Mas Sunar bikinin lagu, aku nggak apa-apa keluar duit lagi, akan produce album yang baru gitu. Nah kemudian rilislah Cici Cuit itu dengan lagu ciptaan si operator tadi, Mas Sunar itu. Nah album itu titip edar di sebuah label anak-anak, jadi sebenarnya bisa dibilang itu album indie sih. Indie. Gokil, indie. Udah indie ya? Indie album pertama. Tanpa mengetahui bahwa itu indie. Tanpa ada kamu udah indie. skena since birth. Yes, itu. Terus jualannya juga indie gitu. Ya. Indie itu berarti apa? Kamu cetak sesuai kemampuan, terus kamu sebar-sebar sendiri? Atau? Kayaknya iya, titip edarnya di titip edar. Titip edar di label gitu. Oke. Titip edar tuh berarti ini. Zaman sekarang kayaknya. Iya, kita harus kasih tahu karena orang sekarang streaming. Betul. Jadi dicetak jadi kaset. Waktu itu udah ada CD belum? Oh, enggak. Jadi masih kaset. Lalu karena indie, kita cetak sesuai dengan modal kita punya berapa, misalnya bisa 2.000 ya 2.000 dulu deh ya. Terus kita titip di sebuah perusahaan rekaman, ibarat nih perusahaan rekaman punya kue talam, punya kue lapis, punya kue bika. Nah, saya punya risol. Tapi ini asin, nggak apa-apa titip aja boleh. Biasanya pun dititip suka taruh agak belakang ya. Karena pasti produk bikinannya sendiri yang ditaruh depan. Didistribusikan. Untuk didistribusikan. Di toko kaset. Di toko kaset. Apa itu toko kaset? Nah, itu juga. Nanti ada gambarnya. Kasih gambar ya. Jadi zaman dulu adik-adik, kita itu kalau mau dengerin musik, kita datang ke toko kaset. Biasanya ada di mall. Iya.
urut abjad tuh ya. Iya. Dari nama musisinya atau nama bandnya A, B, C, D dan seterusnya. Ada kaset, ada CD, terus kemudian bisa dicoba. Gitu. Kalau mau pencet tutsnya dan mainkan. Itu Game Zone. Itu Game Zone. Game show favoritku. Ingat. Scorpio-nya yang ingat. Oh, iya, Gua aja kagak ingat. Enggak, tapi tagline-nya aku ingat. Ingat ya? Tekan tutsnya dan mainkan. Ya, nah itu. Jadi kita pencet memang terus kita denger di sini kan kalau di toko kaset. Nah, jadi kamu titip edar. Titip edar. Termasuk meledak dong. Orang tahu cicit cuit itu kan lagunya itu. Betul, itu. Apa sih liriknya setelah cicit cuit? Burung bernyanyi. Burung bernyanyi. Ya. Oh. Tok tok petok ayam bertelur gitu. Sebenarnya itu masih ada edukasinya di dalam lagu saya. Lagu itu. Sampai akhirnya diobok-obok saya mulai mencari-cari. Sampai hari ini. Ya, tapi ada ternyata ya kan, maksudnya belajar untuk tidak boleh membiarkan hewan gitu. Ikan jangan sampai mabok ya. Wow, ya. Oke. Judul besarnya adalah Diobok-obok, mencari arti daripada kehidupan diobok-obok. Judulnya Air sebetulnya kan. Air lagu itu. Tunggu, Cici Cuit itu lagu siapa? Mas Sunarwan tadi. Oke. Jadi itu lagu mulailah kamu mengenali tour nggak? Lupa ya. Atau di undang-undang ulang tahun dulu? Oh, kalau off air ingat, iya ada. Tapi waktu itu domisili masih Surabaya kan. Jadi sulit lah untuk bisa ngelakuin banyak kegiatan promo dan lain-lain. Cuma produser yang label yang dititipin edar itu cukup happy mungkin dengan hasilnya. Kemudian di album kedua udah diproduce under label. Itu diambil lah ya. Oh bagus nih kue risol tadi, biarpun asin saya jualannya manis, nggak apa-apa deh saya bikin juga gitu ya. Dan yang kedua itu keluarlah album Kapal Terbang. Itu juga nggak terlalu terdengar sebenarnya dibanding Cici Cuit ya? Betul, iya. Itu dalam setahun atau tahun depannya lagi? Kayaknya setahun sekali deh. Enggak, kamu tahun 93 mengeluarkan 2. Satu di Maret, satu di November. Album apa itu? Yang kompilasi? Donat. Oh, abis Donat terus sama apa gitu satu lagi yang... Donat 93? Iya. Enggak, salah. Kalau berarti saya akan salahkan. Aku lahirnya 92 ya? Saya akan salahkan Mas Wiki, Robi Wiki kalau gitu. Oh iya, baik. Sorry, 96. Oh, 96. 96 apa 97 iya, betul, ya? Kamu keluar 96, Donat. Abis Donat itu apa? Ya. Langsung itu. Habis Donat. Abis itu kamu diam sampai 2006 betul. yang Saka. Lonjak berarti. Lonjak. Betul. Sama Mas Nugi. Nah, itu oke. Jadi kita balik lagi situ. Kapal Terbang nggak gitu bunyi. Tahun depan coba lagi kan? Karena dilihat kayaknya tiap tahun ngeluarin album Joshua ini. Kapal Terbang itu lumayan lagi landing mungkin ya kapal terbangnya. Terus kemudian rilis baru Air. Naik lagi tuh di obok-obok itu. Iya, itu pindah Jakarta. Begitu itu naik, iklan-iklan masuk? Atau dari yang dulu udah ada iklan? Ada, tapi mungkin 1-2 ya. Setelah Air itu memang baru sebagai BA gitu-gitu. Makan jeruk itu setelah obok-obok? Setelah. Dan sampai hari ini masih dipakai istilah itu, walaupun untuk sebuah konotasi yang mohon maaf ya, bisa bener, agak melebar ya. Kamu hebat loh sebagai kehidupan influencermu. Sebenarnya kalau dulu itu bisa dipatenkan mungkin lebih bagus ya. Iya. Udah dapat duit itu ya. Udah IP itu ya sebenarnya. Enggak, tapi itu kan memang skripnya. Iya. Oh, copywriternya yang Copywriternya jago. Iya. Itu produk apa sih waktu itu? Nutrisari minuman. Itu bertahun-tahun kan kamu itu? Sampai 2018. Masih? Tapi on off maksudnya sempet enggak, terus kemudian kontrak lagi gitu. Oke, kayak aku sama Sabun Nuvo. Sabun Nuvo kapan nih? Kita udah 2 tahun nggak kontrak. Boleh juga, soalnya aku juga lagi under Wings kan. Iya kan? Iya, Wings kan Nuvo. Iya, mereka kan suka gitu. Terus abis itu hilang. Boleh loh, aku juga suka mandi loh. Obok tadi. Bener. Masuk. Udah lagi. Gitu pas kita udah sama-sama jadi orang tua. Bener. Sebentar lagi hari anak. Oh iya. Juli, jangan lupa. Sabunnya bentuknya kalajengking, Scorpio. Serem banget. Lagu obok-obok lagu siapa? Papa T-Bob, almarhum. Cuma itu aja nggak lagu Papa T-Bob? Yang lain-lain Oh nggak, ada sempat akhirnya beberapa kali. Ada Jangan Tidur, terus kemudian ada Donat, itu Papa T-Bob. Donat Papa T-Bob. Berarti waktu kamu bawakan lagi dalam si obok-obok yang dibikin rock itu? Oh iya. Tahun berapa itu? Itu 2009 apa 10 ya? Ya era. Pokoknya Jikustik Album Malam, aku inget. Malam terakhir. 2008. 8. Iya era itu deh pokoknya. Karena sempet inbox bareng atau apa gitu deh kalau nggak salah. Oh oke. Box Part 2. Iya betul. Namanya. Iya. Aku denger kamu ngomong di Pras Teguh kalau itu akhirnya dibuat
Karena produser kepengen, oke, gue produser lo, tapi yang ini di remake ya, betul. Gitu. Berarti kamu minta izin lagi ke Papa T-Bob? Iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada rencana ada single itu. Terus kemudian produser bilang, ya pengennya ada gitu, nggak apa-apa diurusin aja. Ya daripada tidak rilis saat itu mikirnya. Gitu. Tapi melihat aku mendengar materi album itu. Yang lain ya, sepertinya emang bagusnya nggak rilis gitu. Sebaiknya kenapa gitu. Sih? Itu ya anak SMA disuruh ngeband ya gimana gitu. Anak SMA yang tidak bisa main musik secara proper, ya gitu. Oh yang bisa main musik bener cuma drummer kuto gitu. Iya. Jadi kamu nggak merasa kalau itu seharusnya kalau ada pilihan, gue punya duit sendiri sini nggak usah deh gitu? Oh kalau saat itu ditanya, rilis kalau saat itu. Kalau sekarang, dengerin lagi. Emang harusnya enggak sih. Mas Sunar itu masih ada sekarang? Aku lama nggak kontekan, tapi harusnya masih ya. Mungkin kita tanya Mas Sunar. Kira-kira nih harusnya kemarin rilis apa enggak? Karena dia adalah orang yang pertama kali. Iya, mungkin dia punya lagu lagi buat kamu nanti setelah ini. Seharusnya enggak. Yang ini aja kasih lagu lagi ternyata. Mas Sunar. Mungkin. Ya, setelah itu kamu agak lama tuh hilang. Tapi main film, tapi main FTV, main series. Wah, segala macam deh. Tapi banyak juga yang kamu cameo sebagai Joshua. Benar nggak sih? Atau nama perannya Joshua? Enggak sih, enggak. Cameo biasanya. Bener kan? Sebagai yourself. Iya. Oke. Banyak filmmu terus seperti kayak seakan-akan menghilang, terus kembali lagi dengan casing baru, yaitu stand up comedian. Sebenarnya berbarengan sih. Berbarengan. Cuman mungkin orang ngehnya kayak nggak bareng gitu. Sebenarnya kalau stand up comedy itu dari awal MLI terbentuk. 2018? 2017-an lah. Bareng Tretan Muslim itu, Adriano Kalbi, Patrick Effendi, Coki Pardede, siapa lagi? Gian Luigi. Dustin Tiffany juga? Oh, Dustin juga under MLI, betul. Oke. Tapi sekarang ini MLI, jadi dulu MLI itu Majelis Lucu Indonesia itu adalah apa? Sekumpulan komunitas orang-orang pelawak tunggal kah? Lalu sekarang jadi company atau apa? Tadinya cuma akun Twitter. Oh gitu? Iya, tadinya cuma akun Twitter, adminnya itu kalau nggak saya, Tretan Muslim, satu lagi Coki kalau nggak salah. Terus kemudian kita mau bikin event off air lah. Apa ya judulnya? Ya udah itu aja karena udah punya followers juga di Twitter. Kerjaannya tuh dulu cuman menghakimi jokes orang di internet. Menghakimi jokes orang di internet. Jokes orang Indonesia ya? Siapapun. Jadi kita nemu di internet jokes, ayo kita labeli dia tidak lucu gitu atau lucu banget gitu. Ini bau-bau Adriano Kalbi banget yang ada di sini ya. Iya. Oh gitu. Iya. Awalnya berkumpul karena apa kan? Di online Twitter. Emangnya tadinya nongkrong bareng karena kamu sama Adri beda usia. Not of the same age gitu. Yang ngajak Bang Adri Mas bergabung itu aku malah sebenarnya. Malah? Iya, karena aku mengidolakan Bang Adri dan akhirnya kami jadi kenal. Gitu. Jadi awalnya dari nongkrong di mana nih? Kan ada orang nongkrong di kantin sekolah, ada yang satu kampus. Kalau sama bapak-bapak itu sih nggak nongkrong. Bintang tamu podcast waktu itu. Terus aku memang pendengar podcastnya, diundang, terus jadi kenal. Kok cocok? Iya, terus dia dulu sering ngedumel sesuatu di Japri. Itu sampai sekarang sih by the way. Oh iya, sampai sekarang dia masih ngedumel. Masih kalau ada ngedumel di Japri gitu. Nah, terus kemudian kami mau bikin event Majelis Lucu yang pertama, sesi roasting. Terus aku bilang ke Bang Patrick, aku mau yang roasting aku Adriano Kalbi gitu. Belum kenal tuh mereka saat itu. Terus di situ setelah acara mereka ngobrol cocok. Ya udah akhirnya bergabung. Oke. Jadi dimulailah dengan komunitas Twitter yang ada adminnya. Yang penting menghakimi jokes-jokes orang, labeli nggak lucu lalu di breakdown, di unpack, gitu ya. Iya. Lalu jadi company sekarang ini atau apa? Company, betul. Karena kan aku sempat ke kantormu, kamu nggak ada waktu itu. Iya, aku tahu. Diundang sama Adriano. Bang Adri. Iya. Jadi apa nih? Company berarti? Iya, PT bentuknya memang. PT yang isinya ngurusin apa itu selain komedian itu? Macam-macam, tapi selaku talent management iya, selaku content provider iya, content producing ada di situ. Terus punya OTT juga kan sekarang, Lucuflix. Jadi kalau mau nonton konten komedi MLI secara eksklusif ada di Lucuflix, bisa subscribe di situ. Di umur berapa kamu sadar kamu punya? Ini kan butuh entrepreneurship. Oh itu tadinya tidak ada, tidak ada sama sekali.
2 tahun pertama MLI itu Bang Patrick punya kesibukan, Bang Adri punya kesibukan, saya ditunjuk jadi CEO padahal belum pernah memimpin apa-apa. Iya, pusing sekali. Tapi kecuali adik-adik betul, itu pun sama mama kan yang memimpin. Tapi akhirnya 2 tahun itu belajar banget, pusing banget, tapi ya diomel-omelin sama Bang Patrick tapi ya untungnya punya tim abang-abang ini yang pinter-pinter lah. Iya. Beruntung ya menurut aku kamu ada di geng ini ya. Kayaknya semuanya saling menopang gitu. Betul. Walaupun dengan kerempongan masing-masing. Betul. Dan kedumelan masing-masing. Betul, dengan masalah kepalanya. Ya, semua orang kepalanya ribut di situ. Betul. Tapi kok bisa pas ngumpul keributan itu nggak ditaruh di meja semua gitu ya untuk saling beradu, tapi memberikan space to each other. Awal-awal sih ditaruh di meja semua. Awal-awal. Iya. Tapi kayaknya makin kesini udah mulai makin ngerti porsinya kali. Lebih punya hikmat gitu ya? Iya mungkin ya. Jadi lebih oke, ini bukan soal kepala gue lagi nih gitu. Jadi mungkin itu yang bikin jadi bisa lebih ngobrol. Oke. Waktu bokap lo berpulang, itu tahun kita udah di Bali belum ya? 2011. Oh enggak, kita belum ya. Yang kita datang itu semua orang kaget sih. Semua orang kan di dunia entertainment bisa dikatakan kenal sama bokap. Iya. Dan bokap kemana-mana pasti sama nyokap. Udah satu tim tuh, udah tag team dynamic duo banget itu ya. Karena nggak punya manajer. Ya, jadi dan Lisa itu dan sangat mengurusi, sangat pekerja keras, itulah yang aku baca dari kedua orang tuamu. Of course grief, of course duka cita. Betul. Apalagi buat yang sudah kehilangan ayah seperti saya, seperti Joshua, seperti Mas Pongki, itu semua rasa kalau ayah yang pergi tuh rasanya kayak gitu ya. Betul. Tapi kan kamu anak laki-laki pertama. Iya. Saat itu umurmu 18. Lagi umur harusnya bisa senang-senang. Tapi tiang yang kamu panuti hilang. Iya. Apa yang terjadi di musim itu di hidupmu 2018? Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Iya. Apa yang terjadi di musim itu di hidupmu 2018? Tapi justru di saat itu kamu membentuk di umur 18, 2011 ya? Iya, okay. 2011. Sejujurnya terlepas dari segala marah dan emosi dan sedih, ada sedikit perasaan lega di situ. Karena ini jauh lebih baik daripada 2 tahun belakangan sebelum papa meninggal. Karena itu situasinya deg-degan setiap hari dan sedih setiap hari karena ngelihat dia kesakitan, dia kan jantung. Sehingga kadang kalau malam tuh sampai sesak nafas gitu tuh disturbing banget rasa itu gitu. Jadi ketika dia akhirnya nggak ada, pasti sedih, pasti ada marahnya, tapi ada juga perasaan nggak perlu sakit lagi, nggak perlu deg-degan lagi karena sudah jelas jawabannya gitu. Soal tanggung jawab yang diambil juga tadinya kan rancu, mau gimana nih papa sakit, tapi ada papa tapi papanya sakit gitu. Ketika papa nggak ada jadi lebih clear, ini tanggung jawab aku yang mana, apa segala macem. Itu ada gitu, cuma lewat 3 bulan, 6 bulan, sampai setahun tuh makin berat ternyata. Karena iya lega, tapi habis itu apa gitu. Apalagi anak laki, nggak tahu mau nanya hal-hal yang berhubungan dengan ini boys talk-nya nih kemana nih gitu. Jadi akhirnya
Ya mama sih untungnya memenuhi peran itu ya akhirnya. Kebayangkan susahnya susah buat banget, beliau. 3 anak. Iya, cuma kalau akhirnya mama jadi orang yang berbeda dari mama dengan papa, dan ketika mama sendiri tuh kayak orang yang berbeda, itu aku juga memaklumi. Karena beban yang dia bawa tuh juga nggak gampang gitu. Bukan cuma beban finansial, tapi juga beban psikis, beban tanggung jawab dan lain-lain. Kan? Menurut Joshua yang sekarang, yang sudah 32 tahun, pada saat itu, ketika melihat, nih mama gue jadi berubah nih. Awalnya sih nggak kalau berubah ya. Awalnya ngerasa, jangan-jangan ini nih, mama yang asli gitu. Jangan-jangan selama ini karena ada papa aja yang ngerem gitu pikirannya. Tapi lama-lama ya itu makin berumur makin ngerasa ya emang nggak gampang gitu. Ngerem itu dalam arti apa? Berarti mama jadi lebih driven gitu apa-apa? Lebih nggak, kalau dulu mikirnya mama itu kan memang lebih lebih straight to the point kalau ngomong gitu. Papa tuh lebih bapak-bapak Jawa aja pada umumnya, yang kalau mau ngomong ke sini ya oke, sebaiknya ke sini dulu, lalu ke sini supaya orang nggak marah. Itu bukan cuma dalam hal komunikasi, tapi dalam nyetir di jalan tuh juga, sampai nyetir di jalan juga kayak gitu. Karena aku ingat banget ketika aku belajar nyetir, papa tuh kalau mau nyalip orang di jalan tuh, dia nggak pernah mau tuh motong langsung gini. Jadi dia akan kencengin dulu mobilnya agak jauh, baru dia pepet. Supaya orang itu nggak ngerasa keburu nggak nyaman ya. Iya, jadi kan? supaya orang itu tidak merasa ditikung. Iya. Nah, sampai situ dia tuh levelnya. Jadi itu tapi papa nggak bilang, itu pengamatanmu kan? Nggak, dia ngomong. Oh, bilang? Kalau nyalip orang tuh kayak gini, biar orang nggak marah ngerasa ditikung gitu. Oh, wow. Itu aku masih inget banget. Tapi itu kayaknya manusia zaman dulu bisa, Jo. Manusia zaman sekarang kita kasih rating ke kiri, dianya tambah cepat. Betul. Makanya aku juga merasa sempet berandai-andai dalam kepalaku. Kalau papa masih hidup di era sekarang dengan sosial media, dengan tingkat emosi orang seperti hari ini, apa yang terjadi itu wondering juga sih aku. Gitu. Iya. Menarik untuk aku tahu gitu. Iya. Aku pernah nonton film Disney, Pixar kalau nggak salah, namanya Onward. Pernah nonton? Iya. Itu kan tentang bagaimana dia pengen ayahnya hidup lagi selama 24 jam, terus kemudian, ya ntar spoiler deh, gitu deh pokoknya. Ya aku selalu pengen kayak gitu. Pengen kalau papa hidup hari ini, apa yang akan dia katakan, apa yang akan dia lakukan. Bagaimana dia merespon dunia hari ini. Iya. Tapi nggak mau sih, karena ntar pas waktunya habis, sedih lagi 2 kali jadi. Iya. Nah, gue juga sempat mikir gitu kan, kalau bokap gue kan nggak adanya 2018 ya, 18 ya, kalau nggak salah 2018. Terus kan nggak lama kan pandemi. Kalau dia harus hidup di tengah-tengah pandemi yang orang di lockdown, di masker, pemaksaan atas terjadilah dikotomi yang vaksin nggak vaksin gitu. Betul. Kayaknya bokap gue nggak bisa terima deh kayak gitu-gituan. Iya, benar. Dia nggak akan mau dilarang untuk tidak bermasker, padahal dianya sakit-sakitan, dianya komorbid lah gitu. Iya. Malah kesian kayaknya. Ya, makanya kayaknya emang rencana Tuhan udah diatur begitu. Kayaknya. Iya, ketika dibilang masanya udah selesai, dalam arti memang dia nggak akan relevan lagi dalam arti bisa melayani di masyarakat yang se-advance ini. Iya. Malah bingung. Ya sudah gitu. Iya. Apa kalimat pertama? Kan kamu waktu itu udah besar 18. Iya. Jose itu 17 berarti ya? Iya, 16-17. Wah, itu lagi bangkang-bangkangnya tuh umur segitu. 18 sudah agak mulai mendingan dikit. Baru mau kuliah waktu itu. Iya, udah mendingan dikit, udah mikirin masa depan. Kalau umur 16 udah masih ya kita orang tua pernah punya anak umur segitu soalnya ya, cowok-cowok. Yang perempuan masih kecil, masih 8 tahun. Apa kalimat pertama yang kamu katakan katakanlah sebagai gambaran anak pertama kepada Jose saat itu? Sama-sama anak laki-laki di garda depan nih. Wah, lupa kalau ke Jose, tapi kalau ke mama aku ingat sih. Boleh nggak kita tahu? Boleh. Aku pokoknya sejak itu bilang mama nggak usah kerja lagi. Oke. Biar Jojo aja semuanya gitu. Karena aku nggak siap untuk kehilangan 2 tiangnya gitu. Apa yang menurut Joshua yang ada pada papa yang harus Joshua sekarang jaga sebagai kepala keluarga? Karena sekarang kamu udah punya anak, kamu punya istri. You don't live for yourself. Aku bahkan takut aku nggak bisa achieve jadi ayah yang sebaik dia. Papa meninggal umur 47, masih muda banget. Masih muda banget. Dan itu
menurutku itu satu-satunya kesalahan papa. Papa nggak cukup mau untuk hidup lebih lama buat aku sama adik-adikku.